Bab 526. Untuk merangkul KRI. Sama seperti ksatria ilahi dari kuil ksatria, 11 pembangkit tenaga listrik dari kuil asasin ini memiliki tingkat heroik, setelah mencapai langkah ke-9. Mereka adalah inti sebenarnya dari kekuatan kuil asasin. Kepala ksatria suci sementara kuil ksatria emas ke-12 menyapa Anda, tetua. Karena beberapa alasan khusus, saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan nama saya. Long Hao Chen memberi para tetua hormat ksatria. Termasuk Seng Yue, 7 tetua membalas hormat secara bersamaan, memberikan hormat pembunuh dengan rasa hormat tertinggi. Seng Yue memberikan jawaban yang tulus, "Selamat datang untukmu, kepala ksatria suci yang kuat. Kuil Asasin tidak akan pernah melupakan semua yang Anda lakukan untuk eksorsis Mountain Pass. Semoga persahabatan antara dua kuil agung kita bertahan selamanya. Jika ada bantuan yang mungkin Anda butuhkan, kuil Asasin di bawah sayap saya tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk Anda." Pidato Seng Yue tulus, bahkan Yang Hao Han tidak pernah mendapatkan komitmen seperti itu darinya. Apa yang dia maksud dengan kata-kata ini sederhana. Mulai hari ini, selama Long Hao Chen membutuhkan sesuatu, kuil Asasin akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Dia menerima persetujuan seperti itu karena Reign of Light Long Hao Chen tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik. Di Exorcist Mountain Pass banyak yang terluka, yang tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mental. Dan terlebih lagi, serangan terus-menerus dari pasukan iblis telah membuat wajah para prajurit yang ditugaskan di jalan Gunung Exorcist kehilangan semua warna. Turunnya Reign of Light membebaskan para prajurit dari kelelahan mereka, dan mengisi kembali mereka dengan kepercayaan diri. Dan penyembuhan dari begitu banyak yang terluka memberi Exorcist Mountain Pass sebuah kehidupan baru. Dapat dikatakan bahwa mantra terlarang yang kuat ini sepenuhnya membalikkan situasi tidak menguntungkan mereka. Jika Seng Yue awalnya percaya bahwa Exorcist Mountain Pass dapat bertahan setidaknya 1 bulan lagi, dia sekarang yakin bahwa mereka dapat melawan iblis sampai mati selama 1 tahun. Di mata Seng Yue, poin terpenting dalam Reign of Light bukanlah sifat penyembuhannya, tetapi penyembuhan hati orang-orang, menyapu semua kabut di hati para prajurit. Itulah alasan mengapa Seng Yue memberikan janji yang begitu berat. Dengan janji ini, kuil Asasin setidaknya akan membantu Long Hao Chen tanpa syarat dalam satu masalah, dan itu tidak kurang dari 1/6 dari kekuatan Temple Alliance. Long Hao Chen memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tetapi tidak menolak, hanya memberi hormat ksatria lain kepadanya. Dia tidak menolak karena alasan yang rumit. Sederhananya, itu karena struktur internal Temple Alliance. Siapapun dapat mengetahui bahwa jika 6 panggilan kuil agung dapat digabungkan dengan sempurna, dan 6 panggilan dapat didistribusikan secara merata di setiap benteng pertahanan, pertahanan melawan iblis akan menjadi lebih besar. Tetapi mengapa mereka tidak pernah melakukannya? Dalam sejarah Temple Alliance, siapa yang tahu berapa banyak tetua yang berusaha membuat perubahan seperti itu? Tapi itu selalu gagal, dan itu karena proteksionisme diri dari 6 kuil agung. Ini adalah masalah yang tidak berdaya. Jika 6 kuil besar dapat selaras satu sama lain, apa yang akan dilakukan dengan banyak sumber daya yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun? Tenaga kerja dan sumber daya perlu didistribusikan. Meskipun 6 kuil besar tidak benar-benar membentuk 6 negara dalam aliansi kuil, pada kenyataannya setiap kuil memiliki otonomi yang besar. Pasukan pemburu setan sudah lama berusaha memberitahu 6 kuil besar tentang manfaat berkolaborasi. Tetapi sampai hari ini, masing-masing dari 6 kuil besar ingin melakukan banyak hal dengan cara mereka. Masing-masing memiliki wilayahnya sendiri dan masing-masing memiliki bentengnya sendiri. Mengenai masalah ini, Long Tianying membicarakan semua ini kepada Long Hao Chen selama setengah hari. Kuil Imam adalah, di antara mereka, yang paling mendukung perpaduan ke-6. Tetapi selain dari kuil Priest, 5 lainnya hampir semuanya tidak disukai, meskipun ketidaksukaan kuil ksatria bisa dianggap agak rendah. Sebaliknya, yang paling menentang gagasan itu adalah kuil Asasin, kuil penyihir, dan kuil spiritual. Meskipun, sejak awal Perang Suci, aliansi telah mencoba sekuat tenaga untuk menggabungkan 6 panggilan, dalam praktiknya, masing-masing dari 6 kuil besar menggunakan kekuatan mereka sendiri sebagai dasar untuk melawan iblis.
Long Tianying secara khusus memberitahu Long Haochen bahwa setidaknya untuk saat ini, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Tapi ini tidak berarti itu akan terjadi selamanya. Agar 6 kuil besar bersatu secara nyata, hanya ada satu solusi yang ada, dan itu adalah mereformasi negara manusia, sebuah kerajaan yang kuat dengan kekuasaan yang terpusat dalam otoritas. Hanya dengan cara ini mereka berenam bisa bersatu dan membentuk satu kesatuan. Tentu saja, menciptakan negara ini jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Gagasan untuk menyatukan 6 kuil menjadi satu hampir tidak terpikirkan. Long Tianying akhirnya mengungkapkan keinginannya yang serius dan tulus kepada Long Haochen. Bahwa jika suatu hari, dia bisa mencapai tingkat kekuatan yang cukup dan membangun pengaruh yang cukup di seluruh aliansi, dia mungkin berusaha mencapai prestasi luar biasa ini. Ini juga merupakan harapan kuil Ksatria, dan alasan mengapa Long Tianying memutuskan untuk mengajaknya melakukan perjalanan melalui masing-masing kuil. Ini bukan tentang mendapatkan dukungan dari kuil-kuil ini dengan segera, tetapi baginya untuk memahami 6 kuil besar. Long Haochen tidak menyukai gagasan untuk menjadi seorang kaisar, tetapi dia tahu tentang pentingnya perpaduan kekuatan 6 kuil besar yang dimiliki umat manusia. Perang suci ini telah merusak aliansi dengan parah, dan meskipun kerusakan iblis juga besar, aturan mereka berada di bawah kaisar dewa iblis saja, dan kecepatan reproduksi mereka juga sangat menakutkan. Jika keadaan terus berjalan seperti ini, manusia hanya bisa terus ditekan oleh iblis, dan paling banter menguasai sebagian wilayah mereka. Oleh karena itu, Long Haochen tidak menolak proposisi Zheng Yue. Mungkin, komitmen ini bisa menjadi sangat penting dalam beberapa kasus yang sangat membutuhkan. Long Tianying membuat analisis mendalam tentang situasi saat ini dari 6 kuil besar untuk Long Haochen. Kuil Ksatria tidak diragukan lagi yang paling kuat, dan yang paling dekat dengannya adalah kuil Assassin. Kuil Mage dan kuil Prajurit memiliki hubungan yang lebih baik. Sebaliknya, kuil Imam dan kuil Spiritual agak independen dibandingkan. Jadi jika seseorang ingin menyatukan aliansi di bawah satu kekuatan terpusat di masa depan, prioritasnya adalah mendapatkan sekutu yang baik, yang berarti mendapatkan cadangan kuil Assassin. Setelah itu akan muncul ide untuk mempengaruhi 4 bait suci lainnya. Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, tetapi bagi Long Tianying bahwa ini tidak dapat diabaikan, bukan karena beberapa plot yang dapat mereka pikirkan, tetapi bagi manusia untuk akhirnya dapat mengalahkan iblis. Kekuatan seseorang selalu tidak signifikan, dan bahkan jika Long Haochen berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dapatkah dia melawan seluruh jenis iblis sendirian? Jawabannya adalah tidak. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan dukungan dari seluruh aliansi, dan hanya akan memiliki kemungkinan melancarkan serangan balik dengan memegang otoritas atas seluruh aliansi. Prestasi ini tidak mungkin diwujudkan untuk kepala aliansi kuil yang Haohan saat ini, dan Long Tianying juga tidak bisa, tetapi Long Haochen memiliki kemungkinan ini. Dengan identitas sebagai Scion of Light dan dewa yang dipilih, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan dukungan. Selain itu, kuil Imam sudah mendukung peleburan kuil. Saat Long Haochen mengembalikan kesopanan Zheng Yue, dia mengingat keinginan tulus kakeknya. Tiba-tiba datang sosok yang menekan kerumunan orang, dan tidak dihentikan oleh pembunuh heroik lainnya. Sosok ini segera melemparkan dirinya ke pelukan Long Haochen, memberinya pelukan yang dalam. Melihat ini, raut wajah dari semua wajah heroik assassin saat ini menjadi kosong. Zheng Yue benar-benar terkejut pada awalnya, tetapi kemudian memiliki tampilan yang aneh, akhirnya menyadari identitas kepala ksatria suci yang membawa keajaiban. Dia memahami cucu buyutnya dengan sangat baik. Selain dari anak ini, siapa lagi yang bisa sangat dia sukai, sampai-sampai mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke arahnya? Bahkan setelah kehilangan ingatannya, cucu buyutnya yang berharga tidak mungkin memiliki perubahan hati seperti itu. Tetapi setelah menyadari identitas ksatria Yayasan Emas ini, keterkejutan Zheng Yue menjadi lebih intens. Selama 1,5 tahun ini, dia telah memberikan segalanya dalam mengajar Kair, yang tidak mengkhianati harapannya sama sekali, dan tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Kultivasinya sudah mencapai peringkat ke-6 dari langkah ke-7, dan di mata Zheng Yue, kecepatan kultivasi ini seharusnya melampaui anak laki-laki itu, yang memberinya banyak kebanggaan. Namun, kenyataannya hanya sekejam itu.
Ketika orang ini muncul kembali, dia ternyata sudah menjadi ksatria langkah ke-8, dan juga memperoleh Golden Foundation Armor dari tingkat epik. Mungkinkah ini tanda favoritisme dari kuil ksatria? Zheng Yue sudah berusia lebih dari 100 tahun, tapi belum pikun. Apakah ada kebutuhan untuk pilih kasih? Mantra sebelumnya sudah cukup menjadi bukti. Bahkan jika mantra terlarang itu diluncurkan secara diam-diam melalui gulungan, itu tidak dapat menunjukkan kekuatannya tanpa kekuatan yang cukup dari pengguna. Selain itu, dia secara pribadi telah mendengar proses nyanyian Long Hao Chen. Mungkinkah si kecil ini sudah mencapai langkah ke-9? Ini adalah keraguan terbesar Zheng Yue. Dan ini hanya membuat keterkejutannya semakin besar. Janji sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia tidak berikan. Tapi di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak ingin berhutang budi yang begitu besar pada kuil ksatria. Tapi sekarang tidak sama. The Assassin Temple berhutang budi kepada cicit mereka sendiri, salah satu dari bangsanya sendiri. Namun, pembunuh heroik lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka jelas semua tahu tentang identitas Kair. Putri suci Samsara dan seorang jenius tidak seperti yang lain yang telah muncul selama lebih dari 1000 tahun. Sebagai penerus masa depan tanpa syarat dari kuil asasin dan pembangkit tenaga listrik terbesar, kelangsungan hidup Kair dalam pertempuran melawan Dewa Iblis saat masih di langkah ke-7 sekali lagi merupakan bukti kekuatan di mata para pembunuh ini. Selain itu, di mata mereka, Kair adalah seorang junior, tetapi sikap dinginnya membuatnya tidak bisa didekati oleh orang lain. Sekali lagi, ini adalah kualitas esensial yang harus dimiliki seorang pembunuh. Bab 527. Untuk merangkul Kair, 2. Tapi saat ini, dia benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan ksatria ini. Mungkinkah pesonanya tak tertahankan bahkan oleh Putri Suci Samsara? Ini tidak mungkin. Tetapi para tetua ini memiliki pengalaman bertahun-tahun yang luas dan dengan jelas melihat ekspresi terkejut Zheng Yue berubah menjadi senyuman puas. Karena kepalanya dianggap normal, maka itu hanya bisa terjadi. Jadi, sebaiknya mereka berhenti memikirkan masalah ini lebih jauh. Karena pihak lain memberikan bantuan yang sangat besar ke kuil asasin, mereka tidak bisa naik untuk mengambil Kair. Golden Foundation Armor tidak menghalangi sensasi pelukan lembut Kair. Tidak seperti saat mengaktifkan mantra terlarang sebelumnya atau bahkan membantu Zheng Yue dalam membunuh Alocer, tangan kepala ksatria suci bergetar hebat. Kair, Kair, Long Hao Chen dengan lembut memanggil namanya, suaranya masih bergetar. Emosinya menjadi sangat tidak stabil sehingga kilatan oranye di armornya mulai bergelombang secara tidak teratur. Batuk, batuk, Zheng Yue terbatuk, kepala ksatria suci, kamu baru saja menggunakan mantra terlarang. Mungkin Anda harus beristirahat di kuil asasin kami. Ini adalah pengingat untuk beberapa anak muda ini bahwa ini adalah Exorcist Mountain Pass City, pusat perhatian banyak orang. Sebenarnya, penonton yang paling terkejut terletak di lapisan kedua jalur gunung Exorcist. Mata Zheng Lingxin terbuka begitu lebar hingga hampir terbelah. Melihat putrinya bergegas ke pelukan pria, dia hampir jatuh dari lapisan kedua. Dia benar-benar tidak percaya orang itu adalah Long Hao Chen. Dalam hatinya, Long Hao Chen sudah menjadi menantunya. Tetapi dia secara tidak sadar percaya bahwa seorang ksatria Yayasan Emas setidaknya akan berusia 50 tahun. Apa yang salah dengan Kair? Mungkinkah dia jatuh cinta pada pahlawan? Tapi sebagai kepala militer Exorcist Mountain Pass, apa lagi yang bisa dia lakukan selain menatap itu? Secara kebetulan, ibu Kair, Lan Yanyu masih beristirahat di rumah karena beberapa luka, atau suami dan istri akan menyaksikan rasa malu seperti itu. Zheng Lingxin diam-diam berpikir, Kair, oh Kair, kamu tidak bisa mengubah kasih sayang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana Anda ingin saya membenarkan diri saya sendiri kepada saudara Long, kepada Hao Chen? Tapi melihat kepala ksatria suci sementara yang begitu kuat, kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Apakah Kair dan Long Hao Chen berpisah setelah mendengar peringatan Zheng Yue? Jawabannya negatif, dan Zheng Yue dan para pembunuh heroik lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dari apa yang terjadi selanjutnya, melihat tubuh Kair menghilang. Gaib. Kemampuan pembunuh yang kuat itu digunakan untuk memajukan kasih sayang antara seorang pria dan seorang wanita. Tubuh Kair sepertinya telah memudar,
tetapi sensasi sentuhan masih ada. Long Hao Chen tidak mau berpisah dengannya dan terus memeluknya, di bawah pengawalan para pembunuh heroik. Dan di bawah pengawasan fanatik para prajurit, Long Hao Chen mengendarai Star King untuk menuju ke kota eksorsis. Kuil Assassin. Jadi itu benar-benar kamu, bocah. Ketika Seng Yue melihat Long Hao Chen setelah helmnya dilepas, dia masih kesulitan mempercayai matanya. Kamar pribadi ini digunakan di waktu biasa untuk Seng Yue untuk berkultivasi, jadi tentu saja, tidak ada orang lain yang datang ke sini untuk mengganggu mereka. Setelah mereka kembali ke kuil Assassin, Seng Yue langsung membawa Long Hao Chen dan Kair kembali ke kamar pribadinya ini. Sekarang, Kair masih menempel di sisi Long Hao Chen. Setelah 1,5 tahun berpisah, dia menjadi sangat tidak dapat berpisah dengannya. Meskipun dia masih kehilangan ingatannya, dia sudah mendapatkan kembali perasaannya padanya. Long Hao Chen ingin berlutut untuk memberi salam sendiri kepada Seng Yue. Dalam kapasitasnya sebagai kekasih Kair, Hao Chen perlu memberi penghormatan kepada Seng Yue dan kerabat tertuanya. Di luar, dia mewakili kuil ksatria, tetapi di kamar pribadi ini, dia hanya berdiri untuk dirinya sendiri. Cukup, kamu sudah menjadi kepala ksatria suci. Tidak perlu formalitas seperti itu. Bagaimana Anda berkultivasi ke tingkat ini? Tidak mungkin Yang Hao Han dan Long Tianying memberi Anda beberapa obat kultivasi dengan akibat buruk, tapi bagaimana lagi Anda bisa berkultivasi begitu cepat? Saat melihat Long Hao Chen, bahkan Seng Yue yang parah tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kagum. Anak muda itu masih di bawah 20, tapi sudah menjadi ksatria tingkat 8. Tidak heran Kaisar Dewa Iblis akan menggunakan dia sebagai alasan untuk memicu perang suci ini. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, kecepatan pertumbuhannya pasti akan membuatnya menjadi landasan perlawanan masa depan melawan Iblis. Long Hao Chen menjawab dengan hormat, "Kakek buyut, saya telah berkultivasi dalam untuk jangka waktu yang lama, kemudian menghabiskan setengah tahun untuk mengolah teknik." Seng Yue menatap Kair tak berdaya, sepertinya kamu masih bukan tandingannya. Dia tampak jauh lebih pekerja keras daripada Anda. Kebosanan dari kultivasi yang dalam bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Anak muda, kamu tidak bisa berkultivasi secara mendalam selama setahun tanpa henti, haha. Senior heroik ini kemudian mulai menertawakan leluconnya sendiri, sebelum berhenti tiba-tiba setelah melihat Long Hao Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa? Jadi Anda benar-benar berkultivasi secara mendalam selama setahun? Kamu kerutan Seng Yue berkedut, biarlah, kalian berdua mengobrol dengan baik. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Dia melambaikan tangannya dan melangkah ke seberang, langsung menghilang dari kamar. Kair tertawa, kakek buyut, kamu sangat cemburu. Saat melihat senyum di wajahnya, mata Long Hao Chen berkilat dengan sedikit kekecewaan. Dia mengenal Kair dengan sangat baik, dan tepat karena alasan itu, dia memutuskan dari ekspresi wajahnya bahwa ingatannya tidak pulih sama sekali, dan Kair masih amnesia. Kair segera menemukan perubahan moodnya, dan menundukkan kepalanya sedikit, maaf, saya hanya. Dia tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan kalimatnya, disela oleh pelukan tiba-tiba oleh Long Hao Chen, yang memotong dengan nada suara lembut, tidak, aku yang harus menyesal. Aku tidak melindungimu dengan baik. Tidak peduli apa, melihatmu lagi itu bagus. Kair mendekatkan dirinya ke arahnya, dengan suara lembut, aku tidak tahu apa perasaanku ketika dulu aku mencintaimu, tapi aku yakin aku masih mencintaimu. Hari itu, saat kamu pergi, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Sekarang kita akhirnya bersatu kembali, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Aku pasti akan meyakinkan kakek buyut, aku tidak ingin melihat sosok kepergianmu lagi. Long Hao Chen membelai rambutnya dengan lembut, tenanglah. Kali ini, aku tidak hanya membawamu bersamaku, tapi kami juga akan berkumpul dengan yang lain, untuk mereformasi pasukan pemburu iblis kelas 64 kami. Kair mengangkat kepalanya, terkejut, Anda memiliki izin dari aliansi? Saya akan mengatakan saya memilikinya. Namun, kami harus memberikan kontribusi yang cukup di setiap benteng pertahanan. Saya pikir itu sudah cukup untuk eksorsis Mountain Pass. Jika tidak, kami harus tinggal lebih lama. Itu pasti tidak cukup. Tepat pada saat ini, bayangan melintas, dan Seng Yue muncul kembali.
Melihatnya, Kair buru-buru melepaskan pelukannya, dan tampak memerah. Kakek buyut, kenapa kamu kembali? Saat mereka baru saja bersatu kembali sudah lama berlalu, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Seng Yue tampak marah, apa yang salah jika aku kembali? Ketika saya baru saja pergi, saya berpikir, bagaimana jika setelah membiarkan kalian berdua berbagi kamar, dan bertemu lagi setelah sekian lama berpisah, sesuatu terjadi karena kegembiraan? Apa salahnya jika saya ingin menjadi orang pertama yang menggendong cicit saya? Tapi ini tidak akan berhasil. Cicit perempuan Seng Yue harus menikah secara resmi sebelum melahirkan anak. Kakek buyut, apa yang kamu bicarakan? Wajah Kair menjadi merah seperti apel, dan muncul di sisi Seng Yue dengan sekejap, meraih janggutnya untuk menariknya. Jadilah gadis yang baik, jangan tarik, aku hanya punya janggut sebanyak ini. Kakek buyut Anda perlu menyimpan sebagian citranya di depan orang lain. Bodoh, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda. Apakah kamu tidak takut dimanfaatkan? Kali ini, Long Hao Chen tercengang. Selain dirinya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Kair begitu dekat dengan orang lain. Meskipun itu adalah kakek buyutnya sendiri, dia masih ingat dengan jelas tentang rasa jijiknya terhadapnya sebelum dia kehilangan ingatan. Melihat tanda kasih sayang di antara kedua kerabat itu, Long Hao Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu egois. Bukankah Kair saat ini sangat bagus? Setidaknya, dia tidak seketat sebelumnya dan lebih penyayang. Kemudian dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum penuh pengertian. Baik. Jika saya mencintainya, saya harus memikirkan kesejahteraannya, dan tidak hanya memikirkan diri saya sendiri. Karena penghalang yang dibentuk oleh amnesia Kair akhirnya mulai meleleh di dalam dirinya, dia terus berdiri diam dengan senyum lebar. Bocah, apa yang membuatmu tersenyum? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda sebaiknya tidak berpikir untuk pergi sebelum Anda tinggal selama 3 bulan. Saya telah menerima surat dari rekan Long Tianying itu. Anda tidak dapat berpikir untuk kembali sebelum mengumpulkan 1 juta poin kontribusi. Izinkan saya mencatat jumlah poin kontribusi Anda saat ini. Petik 2. Saat melihat tampilan cerdik Seng Yue, Long Hao Chen segera menunjukkan wajah sedih, kakek buyut, kamu tidak bisa serius. 3 bulan itu terlalu lama. Seng Yue mendengus, lama? Saya pikir itu agak pendek. Jika Anda bisa mendapatkan 1 juta poin kontribusi dalam waktu 3 bulan, saya akan mengenali kemampuan Anda. Long Hao Chen menjadi tidak berdaya, tapi, kakek buyut, kamu tidak adil. Anda telah berjanji untuk memberi saya bantuan Anda. Apakah ada ketulusan dalam kata-katamu? Seng Yue tampak berpuas diri, benar, aku telah memberikan janjiku padamu. Tapi apakah Anda berencana menggunakan janji ini untuk hal seperti itu? Jangan berpikir saya tidak tahu apa yang Long Tianying dan Yang Haohan rencanakan. Jika Anda menggunakan promise sekarang, Anda tidak akan bisa menggunakannya lagi. Pikirkan baik-baik. Aku, Long Hao Chen mengutuk dalam diam, tapi tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Seng Yue mendengus, apakah Anda ingin menggambarkan saya sebagai orang yang licik? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum paksa, berani-beraninya aku. Anda adalah seorang penatua, dan yang ingin saya katakan adalah bahwa saya mempercayai pengalaman Anda. Kamu sangat kuat. Tetapi bahkan jika saya tidak menggunakan janji itu, Anda tidak bisa tidak tahu malu atas poin kontribusi yang Anda berutang kepada saya. Hari ini, tidak peduli apa yang mungkin Anda katakan, saya dapat dianggap telah mendapatkan setengah dari kontribusi untuk pembunuhan Alocer. The Blazing Lion Demon God berada di langkah ke-9 dan harus bernilai setidaknya 500.000 poin kontribusi, atau bahkan lebih. Saya ingin mengklaim setengahnya. Selain itu, dengan mengesampingkan mayat, mahkota Dewa Iblis-Iblis Singa Api seharusnya bernilai lebih dari 300.000 poin. Jika saya tidak salah, beberapa saat yang lalu Anda ingin mengirimkannya kepada saya. Bab 528. Merangkul Kair, 3. Seng Yue menatap Long Hao Chen, bocah, kapan kamu menjadi begitu licik? Tidak akan berhasil, saya mulai ragu menyerahkan cucu buyut saya kepada Anda. Mendengar langkah kemenangan yang telah ditunjukkan, Long Hao Chen tiba-tiba menjadi berperilaku baik, memaksakan senyum, kakek buyut, kamu tidak bisa melakukan itu. Seng Yue tiba-tiba tampak cukup senang dengan dirinya sendiri, lalu apa? Apakah sulit bagimu untuk tinggal di Exorcist Mountain Pass untuk menemani Kair?
Sampai di titik ini, dia melirik cicit di sisinya, matanya penuh kehangatan. Selama 1,5 tahun ini, selalu tentang Zheng Yue yang mengajar Kair. Dia semakin menyukai gadis ini, dan kehilangan rasa penghalang sebelumnya yang membuat mereka tidak mungkin untuk berkomunikasi. Kair juga menjadi lebih dekat dengannya, dan merasakan emosi nyata untuk kerabatnya ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Zheng Yue di masa lalu. Dia tampak seperti mencoba mempersulit Long Hao Chen, tetapi sebenarnya, dia benar-benar tidak tahan berpisah dengan cicitnya. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal selamanya, membiarkannya tinggal beberapa hari lagi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Melalui ekspresi matanya, Long Hao Chen melihat pikiran seperti Zheng Yue. Dia awalnya berencana untuk terus berselisih tetapi segera mengoreksi dirinya sendiri, lalu bagaimana dengan ini, kakek buyut? Kami benar-benar terdesak oleh waktu, dan melalui pertempuran hari ini, situasi di jalur Gunung Eksorsis seharusnya menjadi cukup stabil. Kami akan tetap di sini selama 1 bulan lagi. Bulan ini, saya tidak akan meminta penghargaan pencapaian apapun, dan hanya akan fokus membantu pihak kami untuk menangani ancaman iblis. Bagaimana dengan itu? Long Hao Chen sangat tulus. Zheng Yue, yang suasana hatinya sebelumnya menghilang, menjawab dengan anggukan, "Aku tahu aku tidak bisa menahanmu di sini. Sebenarnya, apa yang Anda lakukan hari ini sudah bernilai lebih dari 1 juta poin kontribusi. Begitulah faktanya. Berkat ilahinya hampir memperkuat seluruh Exorcist Mountain Pass sepertiga, dan itu adalah perkiraan konservatif." Zheng Yue melanjutkan, "Waktunya pergi. Kalian berdua ikut denganku. Tempat ini tidak terlalu aman. Saat kita sampai di tempat umum, setidaknya kita bisa menjamin keselamatan cicit perempuan saya." Kair segera menginjak tanah dan cemberut, "Ini kakek buyut lagi. Sangat mengganggu." Namun, keduanya masih mengikuti Zheng Yue keluar ruangan. Zheng Yue mengatur kamar bagi Long Hao Chen untuk tinggal bersama Han Yu. Dia benar-benar terlihat menjaga dari kemungkinan Long Hao Chen dan Kair memiliki hubungan intim. Dalam beberapa hari berikutnya, jalan Gunung Eksorsis sangat damai. Sebagian besar iblis tampaknya telah kehilangan dorongan mereka, dan selain pilar Dewa Iblis yang tidak menyala dari Dewa Iblis Singa Api, 7 lainnya masih berkedip-kedip, seolah-olah berjaga-jaga dari serangan manusia. Sebenarnya, sangat masuk akal bahwa mereka berada dalam kewaspadaan yang tinggi. Mantra terlarang Long Hao Chen dalam skala ultra besar memberi mereka ketakutan yang tak tertahankan. Apa yang paling mereka takuti adalah Long Hao Chen datang saat mereka meluncurkan serangan. Pada saat seperti itu, 7 Dewa Iblis tidak mampu melindungi pasukan mereka. Tapi tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Reign of Light Long Hao Chen adalah upaya habis-habisan. Meluncurkannya sekali lagi perlu menunggu energi spiritualnya menembus hingga 200.000. "Kakek, situasinya sudah cukup bagus di celah gunung. Saya telah mengatur pemulihan tembok kota karena ini adalah kesempatan langka untuk melihat iblis begitu tenang. Dengan waktu penyesuaian yang singkat ini, kami setidaknya akan memulihkan 3 kali lipat kekuatan pertahanan dari Exorcist Mountain Pass kami." Zheng Yue, pasangan yang dibentuk oleh Zheng Lingxin dan istrinya, Long Hao Chen, Han Yu dan Kair makan malam bersama, dan Zheng Lingxin melapor ke Zheng Yue tentang kondisi Exorcist Mountain Pass. Istri dan suami sekarang sadar bahwa Long Hao Chen adalah ksatria Yayasan Emas ke-12, tetapi demi menyembunyikan identitas aslinya, dia harus mengenakan baju besinya setiap hari, untuk menghindari mengungkapkan fitur aslinya. Saat Zheng Lingxin berbicara dengan Zheng Yue, matanya seringkali melewati calon menantunya. Ketika dia mengetahui bahwa ksatria ini adalah Long Hao Chen, perasaan tidak percaya itu berlangsung tidak kurang dari beberapa jam. "Sudah berapa lama?" Pada saat Long Hao Chen memimpin pasukan pemburu setan ke jalan Gunung Eksorsis untuk menjalani misi pelatihan, dia masih lemah sampai-sampai membutuhkan perlindungannya di medan perang. Tapi sekarang, budidayanya jelas melampaui milik Lingxin. Meskipun Zheng Lingxin juga akhirnya berhasil melewati langkah ke-8, perbedaan usia di antara mereka setidaknya 1 generasi. Zheng Lingxin juga memiliki garis keturunan yang bangga. Kekagumannya pada Long Xingyu tulus, tapi dia tidak berharap kultivasi Long Hao Chen sudah melampaui miliknya. Zheng Yue melihat ke bawah, bagaimana situasi militer? Itu cukup bagus. Mereka yang awalnya hanya luka ringan sudah kembali ke unit mereka, dan yang terluka parah kembali menjadi luka ringan. Selain orang cacat, mayoritas tentara kembali ke komitmen mereka.
Saat memulihkan diri, mereka bersiap untuk pertempuran. Seng Yue mengangguk, jangan biarkan mereka yang belum sepenuhnya sembuh kembali untuk berpartisipasi dalam pertahanan. Iya, Seng Lingxin buru-buru menjawab. Meskipun dia adalah kepala militer eksorsis Mountain Pass, orang yang bertanggung jawab sebenarnya adalah Seng Yue. Gengsi Seng Lingxin jauh di bawah para pembunuh heroik langkah ke-9 itu. Dia bahkan tidak memiliki wewenang untuk memobilisasi aula ksatria tersembunyi, yang secara pribadi dipimpin oleh Ying Sui Feng. Seng Yue mengalihkan pandangannya ke arah Long Hao Chen dan sedikit tersenyum, "Kepala ksatria suci kami, apakah Anda punya saran bagus?" "Kakek buyut, kamu masih mengolok-olok saya. Bagaimana saya bisa memberi saran di depan Paman Seng dan Anda?" Ekspresi Seng Yue menjadi serius, "Kamu salah, Hao Chen. Secara pribadi, Anda adalah junior kami. Tetapi tidak peduli apa, Anda tidak boleh melupakan status Anda sebagai kepala ksatria suci. Anda mewakili kuil ksatria, dan berkali-kali, bertindak keras akan menjadi kebutuhan. Jika tidak, bukan wajah Anda sendiri yang hilang, tetapi kuil ksatria, Anda mengerti?" Long Hao Chen menggigil dingin dan dengan hormat menjawab, "Ya." Seng Yue melanjutkan dengan nada berat, "Kamu masih muda, tapi sudah memberikan kontribusi yang cukup baik untuk aliansi. Lupakan tentang usia Anda sendiri, Anda harus bertindak sesuai dengan status Anda sebagai kepala ksatria suci. Jika tidak, rencana kakek Anda untuk mengirim Anda menjalin hubungan di setiap kuil tidak akan ada gunanya. Kekuatanmu sudah cukup, tapi kamu sekarang harus memiliki prestise yang tepat dan membangkitkan kekaguman sebagai kepala ksatria suci." Long Hao Chen terus mengangguk. Seng Yue menghela nafas ringan, "Jika itu mungkin, aku lebih suka tidak ingin beban seberat itu dibebankan begitu awal padamu. Tapi Anda sudah terbebani melebihi batas. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah pemicu sebenarnya dari perang suci ini. Meskipun ini harus terjadi cepat atau lambat, atas nama aliansi saya dapat menjamin Anda bahwa kami tidak melindungi Anda karena Anda adalah menantu Seng Yue ini atau cucu dari Long Tianying, tetapi karena kekuatan dan kemampuan Anda sendiri untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Saya tahu saya berterus terang, mungkin tidak masuk akal, tapi ini adalah fakta yang paling mendasar. Jika bukan karena kekuatanmu sendiri, biarpun kita bisa menang juga, pasti tidak akan berakhir begitu mulus. Bekerja keraslah dan jangan gagal memenuhi harapan kami. Anda sudah menjadi ksatria suci dari langkah ke-8. Sama sekali tidak ada ksatria suci lain seusiamu di sepanjang sejarah aliansi. Kami semua percaya bahwa masa depan Anda pasti akan menjadi orang dengan bakat luar biasa yang akan bertindak sebagai pemimpin masa depan aliansi. Jadi tidak peduli kapan, Anda harus sangat ketat dalam mengevaluasi diri. Saya tidak ingin mendengar Anda terdengar seperti sebelumnya lagi. Jadi sekarang, beritahu kami tentang pemikiran Anda." Seng Yue sangat parah, tapi kata-katanya memberi Long Hao Chen kesadaran yang dia butuhkan. Melakukan itu, dia membantu Long Hao Chen untuk mengubah evaluasi dirinya sendiri. Dia bukan seseorang yang berdiri biasa lagi, tetapi kepala ksatria suci yang mewakili kuil ksatria, salah satu yang ditempatkan lebih tinggi dari Temple Alliance. Setelah merenung sebentar, Long Hao Chen menjawab, "Kakek buyut, Paman Seng, saya punya beberapa pemikiran. Hanya saja saya belum membicarakannya karena ini semacam rencana yang ekstrim." Mata Seng Lingxin langsung berbinar, "Aku ingin mendengarnya." Dia awalnya salah satu yang paling radikal dari kuil asasin dalam pengambilan keputusannya. Jika bukan karena bagaimana Seng Yue menahannya selama ini, strategi memerintahnya akan berubah sejak lama. Long Hao Chen menyebutkan kata ekstrim, segera membuat ayah mertua ini bersemangat. Long Hao Chen mengangguk, "Saya percaya bahwa di luar celah kekuatan, alasan terbesar mengapa kerugian eksorsis Mountain Pass begitu besar adalah karena tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan titik kuat terbesar kuil asasin." Setelah mengatakan itu, dia terdiam dan melihat reaksi Seng Yue dan Seng Lingxin. Seng Yue tampak terkejut sementara ekspresi Seng Lingxin menjadi lebih bersemangat dan penuh harap, mengangguk sedikit, "Lanjutkan." Long Hao Chen menjawab, "Poin kuat kuil asasin terletak pada menyerang dan bukan bertahan. Asasin benar-benar tidak cocok untuk pertempuran defensif di balik tembok kota. Seolah-olah kami menempatkan sekelompok penyihir di garis depan. The Exorcist Mountain Pass pasti perlu dipertahankan, tapi saya yakin kita bisa mengubahnya dari pertahanan pasif menjadi pertahanan aktif. Singkatnya, serangan akan menjadi pertahanan terbesar. Hari itu, saya melihat bahwa para tetua di langkah pembunuh heroik lebih dari selusin. Kekuatan seperti itu tidak akan kehilangan banyak bahkan di depan para dewa iblis,
apalagi sekarang karena jumlahnya berkurang satu. Jika kami dapat menggunakan taktik melecehkan dan menyergap kam iblis, kekuatan mereka saat menyerang jalur gunung eksorsis kami pasti akan mengalami pukulan besar. Dan pada saat yang sama, penyergapan, serangan mendadak, dan siluman adalah bidang keahlian untuk kuil assassin. Mengapa kita tidak memanfaatkan poin dominan kita? Dengan menerima pukulan secara pasif, kita hanya bisa menjadi semakin pasif. Pekerjaan yang berbeda harus menggunakan metode yang berbeda untuk mengatasi musuh. Diucapkan dengan baik. Zheng Lingxin menepuk pahanya, dengan sangat gembira, Hao Chen, aku memiliki pendapat yang persis sama denganmu. Zheng Yue mendengus marah, menghentikan kegembiraan Zheng Lingxin. Zheng Lingxin kembali menatap kakeknya, agak malu, senyum pahit di wajahnya, kakek, saya tidak mengatakan bahwa kebijakan Anda salah. Bab 529. Malam tanpa bulan dan berangin, Zheng Yue mendengus dingin, kamu pikir aku tidak tahu tentang ide-idemu yang menjijikkan? Tahukah Anda mengapa saya selalu menentang gagasan Anda tentang serangan mendadak pada iblis? Itu karena kami tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Akan bagus jika Anda berhasil, tetapi bagaimana jika Anda gagal? Apakah Anda berencana untuk meninggalkan tentara cacat yang berantakan untuk mempertahankan kuil assassin cucu saya? Zheng Lingxin tersenyum pahit, tapi kakek, tidakkah kamu percaya bahwa apa yang baru saja dikatakan Hao Chen benar-benar masuk akal? Zheng Yue menjawab, waktu sedang berubah. Taktik pertempuran kita harus disesuaikan. Mencapai titik ini, ksatria pahlawan ini memiliki niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Zheng Lingxin sangat senang, kakek, apakah Anda setuju? Zheng Yue perlahan-lahan menegakkan posturnya, melihat ke langit, dan berbicara dengan acuh tak acuh, membunuh di malam tanpa bulan dan berangin akan selalu bekerja lebih baik daripada di siang hari. Dan waktunya telah tiba hari ini. Segera kumpulkan seluruh Hidden Night Hall di halaman atas pesanan saya. Lan Yanyu tiba-tiba ketakutan, kakek, apakah kamu yakin kamu tidak terlalu terburu-buru? Bukankah kita harus beroperasi setelah berdiskusi dengan baik? Zheng Yue dengan bangga menjawab, pembunuhan harus dilakukan pada saat yang paling tidak diharapkan. Itulah kekuatan sebenarnya dari para pembunuh. Dalam situasi apapun, mereka merencanakan berbagai hal secara efektif. Tidak ada situasi yang tidak berubah. Hanya orang yang tidak fleksibel. Jika saudara-saudaraku ini perlu meminta persiapan kecil seperti itu untuk pembunuhan, mereka tidak akan pantas disebut orang dengan bakat luar biasa di kuil assassin kami. Anda dan istri Anda akan membuat mobilisasi pasukan yang baik, dan mempersiapkan pertahanan ketika pembalasan musuh datang. Hao Chen, Han Yu, Kair dan Anda akan membantu saya. Long Hao Chen menegakkan postur tubuhnya, kakek buyut, tolong bawa aku. Saya pikir Anda para senior akan membutuhkan perisai. Han Yu dan Kair juga berdiri, menatap Zheng Yue dengan mata teguh, menunjukkan niat mereka sendiri. Setelah merenung sebentar, Zheng Yue menjawab, oke, kalau begitu ikut. Lan Yanyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi terhenti oleh tatapan Zheng Lingxin. Bagaimana seseorang bisa bertindak atas dorongan hati dalam masalah besar seperti itu? Long Hao Chen dan Kair bukanlah bunga yang lembut untuk disimpan dengan aman. Zheng Yue mengangkat kepalanya, dan melihat ke dalam malam, matanya melonjak karena kedinginan. Long Hao Chen bisa merasakan peningkatan aura yang tidak berwujud. Ini bukan mungkin tetapi semacam kualitas khusus yang luar biasa yang membuat Long Hao Chen menggigil mengerikan. Di luar 10 pembunuh heroik dari langkah ke-9 yang telah dilihat Long Hao Chen tempo hari, 21 asasin tersembunyi lainnya datang selain. Mereka semua adalah kaisar asasin dari langkah ke-8. Zheng Yue mengalihkan pandangannya ke arah Long Hao Chen, Kair, dan Han Yu dan setelah berpikir sejenak memerintahkan, Han Yu, jangan ikut. Tinggallah bersama Lingxin di Exorcist Mountain Pass untuk menjaga kota. Poin utama dari operasi ini adalah kecepatan. Kultivasi Anda agak lebih rendah dan kecepatan bukanlah bidang keahlian Anda. Han Yu benar-benar ingin bertarung bersama Long Hao Chen dan Kair, tapi dia tahu bahwa Zheng Yue benar. Memberikan persetujuannya, dia menarik diri dengan beberapa keengganan. Zheng Yue melihat Golden Foundation Armor yang cerah keemasan dan mempesona, tetapi bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk membuka mulutnya, Long Hao Chen telah mengeluarkan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya sebagai fluktuasi psikis yang membentuk riak langsung menyembunyikan seluruh auranya. Zheng Yue memiliki senyum tipis di wajahnya, diam-diam berpikir
bocah ini sudah membuat persiapan yang baik untuk saat ini. 11 ksatria pahlawan, ditambah 21 ksatria tersembunyi, Long Hao Chen dan Kair membentuk total 34 orang. Zheng Yue menyatakan, pelanggaran iblis telah datang sejak lama, dan sekarang harus menjadi waktu bagi kita untuk menunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Kami akan meluncurkan serangan mendadak. Itu akan memiliki satu tujuan, dan itu untuk membunuh sebanyak mungkin iblis dengan peringkat lebih tinggi. Saya harus menekankan dua hal. Pertama, tidak ada yang bersikeras berjuang terlalu lama, setiap orang harus segera mendengarkan perintah mundur. Saat mereka datang, Heroic Assassins akan membentuk bagian belakang. Kedua, jangan mencoba membunuh Dewa Iblis. Mereka berada di bawah perlindungan pilar Dewa Iblis mereka dan akan sangat sulit untuk dibunuh. Tujuan kami adalah iblis dari langkah kelima ke atas. Sebagai pembunuh, kami ahli dalam serangan mendadak, bukan pertempuran yang berkepanjangan. Selama operasi ini, jaga kerahasiaan Anda dengan baik. Tidak banyak lagi yang harus saya katakan. Mulai. Zheng Yue melambaikan tangannya, dan sosoknya melintas, memimpin sebelum pembunuh lainnya menghilang satu demi satu. Long Hao Chen dan Kair berlari keluar secara bersamaan, tetapi setelah pergi, dia menggumamkan beberapa kata kepada Lan Yanyu. Lalu dia menarik tangan Kair. Melihat sosok mereka yang pergi, Lan Yanyu menghela nafas ringan. Hao Chen benar-benar anak yang cukup baik. Zheng Lingxin bertanya, apa yang baru saja dia katakan padamu? Dia mengatakan bahwa jika seseorang ingin menyakiti Kair, dia harus melakukannya untuk mayatnya. Zheng Lingxin tersenyum, sebagai ibu mertua, apakah kamu mulai menyukainya secara bertahap? Lan Yanyu menjawab dengan tatapan dingin, bukan aku yang memilih menantu ini. Putri Anda membuat keputusan sendirian. Apa yang bisa saya katakan tentang pasangan yang hidup bersama mulai dari usia 14 tahun? Asteris uhuk asteris. Ayo pergi, kita juga bekerja di sekitar tembok kota. Saya sudah memberi perintah agar tentara berkumpul. Ai, saya sangat berharap saya bergabung dengan kelompok kakek. Sayang sekali. Dengan kultivasi Zheng Lingxin, sumber daya yang dimilikinya, dan kompor spiritualnya untuk kembali ke masa kanak-kanak, menjadi seorang pembunuh kelas ksatria tersembunyi bukanlah masalah baginya. Tapi masalahnya, sebagai komandan militer yang bertugas di sini, bagaimana dia bisa meninggalkan jabatannya? Han Yu mengangguk pada ucapan terakhir Zheng Lingxin. Dia juga ingin ikut. Meskipun pasukan pemburu iblis kelas 64 mereka belum direformasi, dia benar-benar gatal untuk sekali lagi bertarung bersama dengan Long Hao Chen dan Kair. Kam iblis yang jauh sangat tenang. 7 pilar Dewa Iblis yang menyala sebelumnya telah menjadi warna yang jauh lebih kusam. Setelah Zheng Yue diam-diam membawa semua orang keluar Exorcist Mountain Pass, mereka berkumpul ke sudut gelap untuk mengatur detail serangan itu. Sebentar lagi, kita semua akan bertindak secara mandiri, berjuang sendiri-sendiri. Ketika Anda mendengar isyarat saya, mundurlah, mengerti? Anda harus ingat bahwa tujuan serangan mendadak ini adalah untuk membunuh musuh sambil melakukan yang terbaik untuk menjaga sumber daya kita sendiri. Jika pada akhirnya kita semua kembali hidup-hidup, itu akan menjadi pencapaian besar bagi kita. Kelompok ksatria tersembunyi yang kuat mengangkat tangan kanan mereka, mengetuk dengan lembut ruang di antara alis mereka, sebelum membuat gerakan memotong tenggorokan. Ini adalah cara mereka untuk mengungkapkan resolusi mereka kepada Zheng Yue. Metode ini khusus untuk para pembunuh. Saat beroperasi, mereka tidak akan berkomunikasi dengan kata-kata. Isyarat dan gerakan menjadi alat komunikasi terbesar mereka. Gerakan sebelumnya menandakan bahwa mereka akan melawan musuh dengan cerdas, dan menyingkirkan mereka. Zheng Yue mengalihkan pandangannya ke Long Hao Chen, menatapnya dan kemudian ke Kair. Long Hao Chen segera mengangguk padanya, mengungkapkan pemahamannya. Zheng Yue memperingatkannya untuk melindungi Kair dan dirinya sendiri dengan baik. Zheng Yue melambaikan tangannya dan semua orang mulai pada saat yang sama, tersebar tanpa suara ke segala arah, sebelum menghilang di bawah kegelapan malam tanpa jejak. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen, bidang keahlian para pembunuh adalah infiltrasi dan pembunuhan, bukan pertempuran yang adil dan terhormat. Dalam kegelapan, seorang pembunuh seperti ikan di air. Semua pembangkit tenaga listrik ini memiliki perasaan yang sama pada saat itu. Tidak ada yang merenungkan seberapa banyak yang bisa mereka lakukan selama operasi ini, semuanya fokus pada memberi pelampiasan dan penyembelihan sampai kenyang. Kair, sembunyikan dirimu dan ikuti aku. Long Hao Chen berbicara rendah. Ya.
Kair setuju, dan menghilang dari sisi Long Hao Chen dalam sekejap. Jika kekuatan mentalnya tidak dikumpulkan secara khusus ke arahnya, dia juga tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya. Dibandingkan dengan 1,5 tahun sebelumnya, Kair benar-benar menjadi lebih kuat. Kecepatan Long Hao Chen sedikit lebih lambat dari pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin, tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda tergesa-gesa. Membuat jalan memutar ke samping tanpa mengubah kecepatannya, dia menuju ke kam iblis melalui rute tidak langsung. Hao Chen, kemana kita akan pergi? Bukankah kita seharusnya menyerang kam iblis secara tiba-tiba? Jalan memutar ini terlalu lambat. Meskipun kakek buyut dan yang lainnya seharusnya tidak mengetahui tentang itu, jika kita tertinggal terlalu jauh, saya khawatir kita tidak akan kembali dengan panen sedikit pun. Kair tidak menjadi cemas karena keinginan untuk membunuh musuh, tetapi atas nama Long Hao Chen. Hao Chen adalah satu-satunya dari kuil ksatria yang berpartisipasi, jadi jika hasilnya terlalu kurang, bukankah reputasinya sebagai kepala ksatria suci dalam bahaya? Itu terutama terjadi setelah kekuatan besarnya ditampilkan dengan begitu berani sebelumnya. Long Hao Chen menjawab dengan suara rendah, "Jangan bersuara. Ikuti saya dan itu saja. Kami akan berjuang untuk pencapaian terbesar." Kam iblis masih tidak menyadari bahwa operasi pembantaian ditujukan terhadap mereka. Hampir keseluruhan pembangkit tenaga listrik terbesar di kuil assassin mendatangi mereka, secara resmi muncul. Kesenjangan antara sisi iblis dan sisi manusia dalam hal ini sangat lebar. Jalur gunung penahan naga benar-benar penuh dengan elit iblis, termasuk 3 legiun kaisar iblis. Dari sini bisa ditunjukkan celah lebar dalam kekuatan global antara kuil ksatria dan kuil assassin. Dan saat menghadapi begitu banyak elit iblis, kerugiannya masih jauh lebih sedikit daripada kuil assassin. Iblis yang berdiri di garnisun di luar Exorcist Mountain Pass jauh melebihi yang ada di luar Dragon Resisting Mountain Pass secara kuantitas, terutama lautan iblis berbilah ganda. Iblis peringkat rendah ini memiliki kemampuan bertarung yang terbatas, sejauh tidak ada tandingan dalam 1 lawan 1 pertempuran melawan pria dewasa yang terlatih. Tapi jumlah mereka tak tertandingi. Jadi sebagian besar iblis di garnisun di luar kam iblis adalah iblis berbilah ganda kelas rendah. Iblis berbilah ganda memiliki posisi yang sangat rendah di antara kulit iblis, sejauh ketika mereka digunakan sebagai makanan, tidak ada ras lain yang mau mengonsumsi mayat mereka, jadi mereka kebanyakan digunakan untuk memberi makan satu sama lain. Jangankan mereka, bahkan iblis berbilah ganda hijau tua tidak akan diperlakukan sebagai makanan mewah di pasukan iblis seperti itu. Tenda terbaik semuanya dipindahkan ke utara, digunakan oleh tentara yang mengepung lintasan gunung penahan naga. Di dalam pasukan iblis di luar Exorcist Mountain Pass, hanya mereka yang mencapai langkah ke-6 setidaknya yang memenuhi syarat untuk menginap di tenda. Inilah alasan mengapa Zheng Yue mengatakan bahwa mereka kebanyakan membidik iblis pada langkah ke-5 dan ke-6. Tidak ada yang repot-repot menanyakan cara menemukan target yang baik. Mengidentifikasi beberapa tenda saja sudah cukup. Selama mereka tinggal di tenda, mereka tidak akan menjadi sasaran yang buruk. Bab 530. Malam tanpa bulan dan berangin, 2. Area besar dan luas dari iblis berbilah ganda mulai terlihat, dengan tenang beristirahat di tempat itu. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa tepat di atas kepala mereka, bayangan tak berbentuk menghilang. Zheng Yue sekarang sedikit bingung dengan apa yang dilakukan Long Hao Chen. Awalnya, dia berencana untuk mengikuti Long Hao Chen dan Kair selama operasi, tetapi tepat setelah dia mengumumkan dimulainya, mereka pergi dengan cara mereka sendiri. Sebagai kondektur operasi ini, Zheng Yue jelas tidak bisa mengikuti mereka di jalan memutar itu. Dia harus bertanggung jawab atas semua pembangkit tenaga listrik kuil assassin, dan pergi tanpa pilihan selain mengikuti pembunuh lainnya dalam pembubaran mereka, menuju ke kam iblis. Sama seperti saat kuil ksatria menyergap kam iblis, iblis tidak siap sama sekali. Meskipun 7 pilar dewa iblis sudah kehilangan kekuatan, mereka masih memiliki kemampuan pengintaian yang hebat. Selain itu, dengan kawanan demons berbilah ganda ditempatkan di pinggiran, tidak mungkin serangan mendadak tidak akan terdeteksi. Di mata mereka, manusia adalah pengecut dan pusat kekuatan manusia ini tidak akan berani mengambil langkah berani. Dengan pilar dewa iblis di dekatnya, kekuatan tiran ini meningkat lebih dari 50%. Setelah menyapu iblis berbilah ganda, mereka bertemu dengan iblis peringkat bawah dan serigala iblis yang tersebar.
Zheng Yue percaya bahwa dengan kecepatan ini, mereka akan mencapai jantung kam iblis saat masih tersembunyi. Kam iblis ini memiliki lebih dari 1 juta tentara di garnisun. Seringkali, jumlah mereka bahkan mendekati 2 juta. Oleh karena itu, ukuran kam hanya cukup untuk sebagian kecil pasukan yang besar. Pada saat penyerangan, semua asasin tersebar, itulah sebabnya mereka tidak takut mengejar target yang sama karena kesalahan. Perkemahan iblis ini memiliki lebih dari 20 ras yang berbeda di dalamnya, yang semuanya telah tertidur sejak lama. Di langit beberapa riak muncul, di mana sosok tak terlihat Zheng Yue bergeser. Pada saat ini, bidang keahlian terkuatnya mulai terlihat. Bepergian sambil tetap tidak terlihat sama sekali bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan semua orang di peringkat 9. Zheng Yue mengamati situasi di kam. Iblis dari 20 ras berserakan dalam tidur. Kam ini masih bisa dianggap cukup besar untuk disebar oleh orang-orang yang tidur. Bagi seorang pembunuh, kehati-hatian yang ekstrim adalah yang harus dimiliki selama operasi, dan ini berlaku bahkan ketika diketahui bahwa musuh jauh lebih lemah. Kemampuan tembus pandang akan segera habis jika terjadi serangan. Oleh karena itu bukanlah hal yang mudah untuk menyingkirkan musuh pada langkah ke-6 tanpa satu suara pun. Di bagian kam ini dikumpulkan serigala iblis, tapi yang ini agak lebih tinggi dari yang biasa, dan memiliki rambut emas gelap. Ini adalah serigala iblis dari kelas komandan, yang kekuatannya bervariasi antara langkah ke-6 dan ke-7. Setelah berpikir sejenak, sosok Zheng Yue melintas, dan muncul di samping serigala iblis terluar. Pemahamannya tentang setiap jenis karakteristik iblis sangat dalam, dia menyadari bahwa indera penciuman mereka sangat baik. Untuk alasan ini, dia sangat memperhatikan untuk tidak membiarkan jejak baunya keluar. Jika tidak, bahkan di alam mimpi, serigala iblis dari langkah ke-6 atau ke-7 ini akan mengetahui tentang kehadirannya. Cahaya hitam tipis melintas, menyebabkan serigala iblis terluar sedikit gemetar, sebelum kehilangan semua nafas. Serangan Zheng Yue stabil, akurat dan sengit. Itu ditujukan ke saraf pusat di tengkuknya, dan menembus langsung ke seluruh otaknya. Cedera seperti itu lebih dari cukup untuk pembunuhan instan. Untuk menghindari membiarkan serigala iblis ini membuat keributan, pada saat belatinya menembus bagian belakang serigala iblis, energi spiritualnya menyebar seketika, dan menguncinya ke dalam kondisi kaku. Keseluruhan proses ini mungkin terdengar sederhana, tetapi pada saat dilakukan, energi spiritual pada belati Zheng Yue mengalami 3 transformasi. Ini dikenal sebagai pembunuh sebagai pedang tri-transformasi. Meluncurkan serangan, sosok Zheng Yue kembali terlihat. Namun, dia seperti bagian dari kegelapan, tidak hanya sama sekali tidak berbau, bahkan mata serigala pun mungkin tidak bisa membedakannya dalam kegelapan. Belati itu secara diam-diam ditarik, dan tidak ada jejak darah yang keluar. Hampir semua senjata yang digunakan oleh asasin level tinggi akan dijiwai dengan racun yang disebut ases. Ia sendiri tidak bisa disebut racun yang mematikan, hanya saja akan langsung menutup luka musuh. Karena ini adalah racun pembakar yang sangat kuat, jika terjadi kontak dengan kulit, segera menghasilkan kauterisasi yang intens. Serangan Zheng Yue sebelumnya menyebabkan luka musuh membara sepenuhnya, itulah sebabnya tidak ada jejak darah yang bocor. Ini demi menjaga rahasia pembunuhannya. Aliran darah berhenti total, dan setidaknya selama 1 jam, serigala iblis ini tidak akan menunjukkan jejak darah dari 7 lubangnya. Kuil pembunuhan memfokuskan penelitiannya pada pembunuhan, dan tidak mungkin warisan berusia beberapa ribu tahun bisa sederhana. Setelah satu serangan berakhir dengan mulus, Zheng Yue tidak berhenti di situ. Menggunakan metode yang sama, dia dengan cepat membuang ke-8 serigala iblis yang beristirahat di bagian kam ini. Tepat saat ini terjadi perubahan yang tidak dia duga. Serigala iblis menggeram sebelum berdiri, diambang keluar dari kam. Apakah ini dorongan untuk buang air kecil? Ekspresi Zheng Yue segera menjadi sangat aneh. Serigala iblis berlevel tinggi ini memiliki indera yang cukup tajam. Mungkin seluruh kejadian yang terjadi selama tidurnya tidak jelas di matanya, tetapi jika dia benar-benar buang air kecil, angin yang bertiup pasti akan membangunkannya dan kemudian, ada tidak mungkin dia tidak menyadari bahwa sesuatu yang salah telah terjadi. Setidaknya, tidak adanya nafas dari teman-temannya tidak bisa luput dari perhatian. Tapi Zheng Yue tidak bertindak membabi buta. Melihat itu meninggalkan serigala iblis, dia menyapu dan membuang 3 serigala iblis tidur yang tersisa, sebelum menghilang sekali lagi dalam kegelapan.
Beberapa waktu kemudian, serigala iblis yang telah pergi lebih awal kembali. Seperti yang diharapkan, matanya terlihat lebih fokus, dan pada saat dia kembali ke tempat tidurnya sendiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tanpa sadar melihat ke arah rekan-rekannya. Tapi saat itu, sensasi bercahaya menyebar ke otaknya, dan seluruh kesadarannya menjadi hitam. Mata Seng Yue berbinar, dan dalam kilatan cahaya hitam, dia menemukan mayat 12 komandan serigala iblis ini dengan kecepatan cahaya. Ini tidak hanya untuk mencegah berita kematian mereka bocor, tapi juga untuk kristal sihir tingkat tinggi yang secara langsung dapat digunakan oleh meriam sihir. Meriam ajaib dari Exorcist Mountain Pass tidak berfungsi selama 1 tahun. Jika mereka dapat mengaktifkan kembali beberapa lusin dari mereka, apa yang harus ditakuti dari prajurit mata iblis yang jahat ini? Pembantaian yang sama terjadi di sekitar kamp iblis. Setiap pembunuh menggunakan metode pembunuhannya sendiri, tetapi tanpa kecuali, semuanya tetap tidak tertangkap. Memimpin Kair bersama, Long Hao Chen tidak masuk lebih dalam ke dalam kamp iblis, tetapi menyusup ke bagian luar kamp. Dia bahkan tidak menunjukkan niat sedikit pun agar Kair melakukan operasi apapun, hanya dengan tenang mengamati pergerakan yang terjadi di dalamnya. Tempat di mana dia dan Kair berada di sekitar bagian kamp tempat iblis berbila ganda dan binatang berlevel rendah lainnya melawan. Mengingat kultivasi mereka, berdiri di sana tanpa suara bukanlah tantangan bagi mereka. Meskipun Kair bingung tentang alasan pasifnya Long Hao Chen, dia tidak bertanya secara rinci, dan mempercayainya. Ini bukan karena hubungan antara mereka berdua, tapi kepercayaan antar sahabat, rekan seperjuangan. Skuad pemburu iblis kelas 64 yang dipimpin oleh Hao Chen dapat dikatakan telah membuat pencapaian besar, dan setelah operasi gabungan mereka yang berkelanjutan, masing-masing anggotanya sudah berkomitmen penuh padanya. Hal yang sama berlaku untuk Kair bahkan setelah amnesianya. Pasti ada alasan baginya untuk berbaring seperti itu. Diam-diam memindai seluruh lingkungan, Long Hao Chen menyebarkan energi mentalnya secara maksimal. Selain area pengaruh dari beberapa pilar Dewa Iblis, dia mencoba sekuat tenaga untuk menyebarkannya sejauh mungkin. Dia secara bertahap dipenuhi dengan kekaguman. Dalam pengertiannya, tidak ada satupun dari pembunuh yang berpartisipasi dalam operasi ini yang muncul. Dengan kata lain, bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat mengetahui lokasinya. Meskipun kamp militer mencakup area yang cukup luas, kekuatan mental Long Hao Chen cukup besar, jadi dalam ruang lingkup pendeteksiannya, pasti ada setidaknya beberapa pembunuh yang melakukan tugasnya. Fakta bahwa dia tidak mendeteksi apapun adalah bukti yang cukup dari kemampuan mereka. Long Hao Chen tidak khawatir sedikit pun. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar prestasi para pembunuh itu. Ini benar-benar hal yang bagus. Yang terbaik adalah situasi ini berlangsung untuk sementara waktu. Mengingat kekuatan para pembunuh, bahkan jika mereka hanya menyapu satu divisi kamp setiap menit, ini berarti kematian ratusan iblis per menit. Teruskan. Long Hao Chen bersorak untuk mereka dalam hati, tetapi tidak menunjukkan niat untuk bergabung dengan operasi mereka, dan bahkan tidak membiarkan Kair berpartisipasi. Yang dia lakukan hanyalah sesekali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pilar Dewa Iblis di kejauhan, warna hitam samar mereka berkilauan. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Setan-setan itu sama sekali tidak sadar, karena pembantaian terjadi di seluruh kamp iblis. Suara napas berkurang di satu kamp demi kamp, dan sosok tak berbentuk keluar, tenggelam lebih dalam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit berlalu. Tinju Long Hao Chen terkepal erat sejak lama, dan dia jelas dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Hanya dalam 10 menit atau lebih, kontribusi yang diberikan oleh operasi mereka sudah sangat besar. Lagi pula, tujuan mereka bukanlah iblis biasa. Tepat pada saat ini pusat dari 7 pilar Dewa Iblis bersinar sangat terang, dan selanjutnya, 6 pilar Dewa Iblis lainnya menyala dengan cemerlang.